Jawa teramat banyak gunung-gunung yang masih menyimpan cerita dan legenda besar tentang babat tanah Jawa. Salah satunya adalah Gunung Penanggungan yang ada di wilayah Mojokerto, Jawa Timur. Gunung ini memiliki alam yang eksotis, juga latar belakang sejarah yang suci, dengan ketinggian sekitar 1653 dari permukaan air laut. Selain itu, Gunung Penanggungan dianggap suci oleh masyarakat Jawa kuno karena merupakan tempat mensucikan diri bagi para pertapa dan raja-raja kerajaan yang pernah berkuasa di tanah Jawa. Salah satunya tentang sejarah Empu Sendok. Jadi Pak Toto, ini wilayahnya cukup luas Pak ya, dan padinya juga lagi menguning untuk saat ini. Menguning ya. Juga di latar belakangnya banyak terdapat area-area pegunungan, juga di beberapa tempat sebagai perumahan penduduk, sangat luas sekali. Iya, dan terkait dengan Empu Sendok yang tadi sempat kita bicarakan Pak, bahwa memang banyak sekali ya kesejarahan tentang Empu Sendok yang ada di wilayah lereng Penanggungan ini. Betul, iya. Ya, jadi memang untuk saat ini kalau kita bicara soal Empu Sendok, beliau adalah seorang pendiri dari dinasti Isyana dan juga satu-satunya raja yang memindahkan wilayah pemerintahan dari Jawa Tengah menuju ke wilayah Jawa Timur. Tokoh Empu Sendok adalah seorang tokoh yang merupakan pendiri dari dinasti Isyana dan beliau satu-satunya raja yang memindahkan pemerintahan dari Jawa Tengah menuju ke Jawa Timur. Dengan nama lain adalah Kerajaan Medang atau bisa disebut juga sebagai Kerajaan Mataram. Dan beliau adalah seorang tokoh yang mempunyai pengaruh juga di wilayah lereng Gunung Penanggungan pada saat itu. Dan banyak sekali peninggalan-peninggalan beliau yang masih bisa kita telusuri di lereng Penanggungan ini. Itulah yang menarik tim Napak Tilas untuk bagaimana melihat dan menemukan situs-situs peninggalan dari Empu Sendok yang ada di lereng Penanggungan. Jadi Pak Toto, kita akan mulai dari mana dulu nih Pak, yang ada di sini? Dari Prasasti Jonggrang, tidak jauh dari tempat ini ya, 2 km. Iya Pak Toto. Sejarah Kerajaan Mataram di Jawa Timur, Empu Sendok yang mempunyai jabatan sebagai Rage Hino lalu pindah ke Jawa Timur dan mendirikan dinasti Isyana di sana dan menjadikan Walunggaluh sebagai pusat kerajaan. Di lereng Gunung Penanggungan, Empu Sendok yang membentuk dinasti baru yaitu Isana Wangsa berhasil membentuk Kerajaan Mataram sebagai kelanjutan dari kerajaan sebelumnya yang berpusat di Jawa Tengah. Dalam catatan sejarah, Empu Sendok kemudian memindahkan Istana Medang ke wilayah Jawa Timur sekarang. Dalam beberapa prasastinya menyebut kalau kerajaannya merupakan kelanjutan dari Kerajaan Medang di Jawa Tengah. Kitab Prasida Mangraksa Kadat Wan Rahyang Tabumi Mataram Watu Galuh. Menurut teori Van Bamalen, Istana Medang di Mataram hancur akibat letusan Gunung Merapi yang disertai gempa bumi dan hujan material vulkanik. Tidak diketahui dengan pasti apakah bencana alam ini terjadi pada masa pemerintahan Dyah Wawa ataukah pada pemerintahan Empu Sendok. Empu Sendok memimpin penduduk Medang yang selamat pindah ke timur. Ia membangun ibu kota baru di daerah Tamlang. Dibuktikan dengan adanya prasasti Turian 929. Kemudian istana dipindahkan ke Watu Galuh dengan prasasti Anjuk Ladang yaitu 937. Baik Tamlang maupun Watu Galuh diperkirakan berada di sekitar daerah Jombang. Selain itu, dalam catatan sejarah, Empu Sendok merupakan raja pertama Kerajaan Medang periode Jawa Timur. Sedangkan yang menjabat sebagai Rakai Mahapati Hino adalah Empu Sahasra. Pemerintahan Empu Sendok cukup banyak meninggalkan bukti sejarah berupa prasasti-prasasti.
Gunung Penanggungan menyimpan eksotika alam menawan. Di balik itu semua, sejuta legenda tanah Jawa masih diyakini masyarakat setempat dan sekaligus dikeramatkan sebagai cikal bakal sebuah legenda tentang babat tanah Jawa. Salah satunya adalah Prasasti Jungrang. Prasasti Jungrang berada di Desa Suci Bulupari, Kecamatan Gempol. Prasasti tepat berada di pekarangan rumah warga padat penduduk. Batu prasasti ini peninggalan Empu Sendok Sri Maharaja Medang Kamulan pada abad ke-9 Masehi. Oh, ini yang Bapak bilang apa? Yoninya, Pak ya? Ya, ini lingga. Oh, lingga, ya. ya. Lingga, dan ini adalah salah satu prasastinya. Bolak-balik ya. Bolak-balik gitu, Pak ya? Bolak-balik. Saat ini saya dan Pak Toto telah sampai di Prasasti Jungrang, tepatnya berada di Dusun Sukci, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Dan prasasti ini merupakan satu prasasti peninggalan dari Empu Sindok yang dibuat pada tahun 850 Saka atau 924 Masehi. Nah, Pak, saya pengen melihat lebih dekat prasasti ini, Pak ya. Iya. Ini yang lebih jelas ya. Diceritakan dalam legenda tanah Jawa, Empu Sendok sebelum memilih pusat kerajaan di lereng Gunung Penanggungan, Empu Sendok datang terlebih dahulu untuk memohon pangestu kepada para pertapa Brahmana Wesnawa dan Siwa Buddha untuk membangun kerajaan baru yang bernama Medang Kahuripan. Setelah runtuhnya kerajaan Medang Kamulan di abad ke-9 karena meletusnya Gunung Merapi seperti yang tertulis dalam Lontar Para Bikso dalam Pupu 11 yang menyatakan bahwa teko sang rakyan Pusendok mewangning marang sentong guo iko kat muri sang dewa guru siro huwis atuwo 77 wayahiro aking aket sut wulatiro miro molo marem ati samyon katon. Isinya apa, Pak? Karena yang saya tahu bahwa Prasasti Jungrang adalah satu bentuk prasasti yang merupakan ucapan terima kasih dari Sang Empu Sindok kepada warga pada masa itu. Jadi isi daripada prasasti Jungrang itu intinya adalah prasasti atas perintah Empu Sendok untuk menghadiahkan para Brahmana yang ada di lereng Gunung Penanggungan. Dalam istilah prasasti itu dulu adalah prasasti Sima. Sima diartikan sebagai tanah yang bebas pajak yang dikhususkan untuk menghadiahkan para Brahmana dalam kontribusinya menyumbangkan tenaganya untuk menjaga tirta suci, yaitu 2 pancuran air suci yang sekarang disebut Jorotundo. Nah, Pak, untuk tulisan yang ada pada prasasti ini yang merupakan, kalau saya lihat itu seperti huruf Palawa ya, Pak ya. Huruf Palawanya pun juga sangat halus. Betul. Ini mungkin Bapak bisa menafsirkan sedikit, Pak, apa yang tersirat pada prasasti ini. Jadi pada zaman Empu Sendok, Ya. Empu Sendok itu bisa dikatakan salah satu raja dalam arti putus ya. Putus itu tamat dalam kesusastraan Jawa, di mana kesusastraan Jawa pada waktu itu sangat mendominasi. Di samping sebagai seorang raja, juga seorang pujangga. Pernah juga dia juga menulis salah satu yang disebut dengan supremasi hukum kalau sekarang, yaitu salah satu yang pernah saya catat di Lontar, yaitu yang disebut Jogro Angkara Winangun, ya, Sudiro Marjaning Mesti, Puwara Kasupuwasa sastraning jero Wedamuni Suradila Janirat lebur saka dening Makasuti. Betul, Pak ya. Ya. Jadi memang semakin menarik sekali mengenai Empu Sendok yang terkait dengan prasasti Jungrang yang ada di Kecamatan Gempol ini, bahwa memang beliau adalah seorang yang sangat bertoleransi kepada masyarakat yang ada di wilayah ini pada masa itu. Dan pada prasasti ini pula lah tertulis juga bagaimana ideologi dari seorang Empu Sendok terkait dengan pemerintahan. Dan dari sini kita pun juga akan melanjutkan lagi menuju situs selanjutnya yang tentunya memiliki kesejarahan tentang Empu Sendok. Mari, Pak, kita akan ke arah mana nih, Pak? Kita langsung ke situs Kebuireng. Ya. Oke, Pak.
Dalam kedatangannya di lereng Gunung Penanggungan, Empu Sendok pada tahun 851 Saka atau 979 Masehi, dibuatlah salah satu prasasti yang berisi untuk memberikan tanah Sima bebas pajak kepada para Brahmana Buddha dan Waisnawa. Dalam perjalanan maklumat untuk menjaga patirtan suci yang berada di sebelah barat dan timur lereng Gunung Parwito Penanggungan. Kedua partitan ini adalah Partitan Tirta Belaham dan Partitan Jolotundo. Prasasti Jonggrang ini dikeluarkan oleh Raja Empu Sendok yang bergelar Raja Rakehino Empu Sendok pada tanggal 18 September tahun 851 Saka atau 929 Masehi, menceritakan tentang daerah Sima, daerah bebas pajak. Dulu yang sebagai daerah Sima, warga di sini diikut sertakan apabila ada upacara, juga pembangunan di Patirtaan Sangkani. Itu kan kalau di Prasasti Jonggrang ini kan di sekitarnya nggak ada Patirtaan, yang ada cuman ada di Candi Belahan. Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, terdapat sebuah candi yang bernama Candi Kebo Ireng yang sudah tinggal reruntuhannya. Sampai dengan saat ini, Candi Kebo Ireng masih dirawat dengan baik untuk dilestarikan sebagai salah satu peninggalan sejarah babat tanah Jawa. Nah, ini Sam. Candi Kebo Ireng yang sudah luluh, juga mungkin karena pengaruh bencana alam, ya mungkin sebagian juga karena tidak terawat selama beberapa ratus tahun. Iya, betul. Nah, inilah yang disebut sebagai Candi Kebo Ireng yang terkait dengan Empu Sendok, di mana candi ini terletak di Dusun Kebo Ireng, Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Dan candi ini memang bentuknya sudah tidak beraturan karena memang terkena oleh pergeseran alam dan juga bencana-bencana alam yang menimpa pada wilayah ini. Tapi untung masih kita bisa lihat bagian fondasi ataupun juga bagian sedikit yang masih kita bisa lihat dari Candi Kebo Ireng ini. Iya. Iya, Pak Toto, kita akan melihat-lihat nih Pak ya. Kita dari kanan ke kiri ya. Oke. Dilihat dari struktur bangunan Candi Kebo Ireng secara keseluruhan terbuat dari batu andesit keras Gunung Kelut. Selain itu, candi ini merupakan salah satu candi yang dulunya dibuat untuk pemujaan Shiwa Buddha oleh dinasti Sanjaya. Ya Pak, gimana nih soal pertanyaan saya tadi bahwa terkait dengan Empu Sendok, bagaimana tentang kesejarahan dari Candi Kebo Ireng ini? Apa fungsinya mungkin pada zaman itu Pak? Jadi kalau nama Candi Kebo Ireng itu tidak terlepas dari pemujaan Lembuan Dini. Oke. Ciri-cirinya ya, pada zaman Medang Kamulan itu semua percandian pada abad ke-9 itu terbuat daripada batu andesit. Baru zaman Majapahit kira-kira abad ke-13 percandian dari batu andesit kemudian dialihkan kepada
salah satu batu bata merah. Berarti mungkin bisa dibilang ini sempat dilakukan pemugaran mungkin ya Pak Ya, pada zaman Majapahit ya? Pemugaran pada zaman Majapahit. Karena apa? Karena yang mendukung tentang candi ini adalah bangunan Majapahit karena diketemukan Surya Majapahit yang ada di sini dan sekarang dibawa ke museum. Ya, jadi memang untuk Candi Kebo Ireng ini merupakan satu candi yang pada masa itu digunakan sebagai tempat pendermaan dan juga banyak sekali bukti-bukti yang masih berserakan di sekitar dari Candi Kebo Ireng. Untuk itu saya akan mencoba nih Pak untuk berkeliling sendiri nih Pak ya. Saya tertarik untuk melihat lebih detail di sebelah sana Pak. Coba ya. Baik Pak. Yang tidak lain adalah Sri Maharaja Rakaihino Untunggadewa Pusendok. Atas nasihat para Brahmana, Empu Sendok membuat candi ini untuk memberikan tempat kepada para roh leluhur yakni Raja Wawa, ayah dari Dyah Kebi, yang tidak lain adalah istri Empu Sendok. Permisi Pak. Saya dari Napak Tilas Pak. Oh iya. Iya nih kebetulan saya lagi meneliti tentang Kebo Ireng ini, Candi Kebo Ireng yang berada di Desa Ngerong ini Pak. Iya. Iya, saya pengen tanya nih Pak, candi ini ditemukannya mulai kapan Pak? Candi ini ditemukan pada tahun 1985. Nah, sebelum ditemukan candi ini, di atasnya candi ini banyak pohon-pohon bambu. Jadi tak kelihatan. Iya. Ada orang sini dulu itu tidak tahu kalau ada candi. Terus karena Pak? semua itu pekarangan ini luas, yaitu pohon-pohon bambunya pasek. Tadi nggak tahu kalau ada candi. Oke. Yang dilihatnya hanya segini, ini yang kelihatan. Oh gitu. Tadi dalam perkiraan kemungkinan ada candi. Tapi memang masa dulu orang tua saya banyak relief tergelimpangan sebelah sana ya. Tapi nggak tahu kalau ada candi. Iya. Dikumpulkan di rumah dulu itu. Ketika orang tua saya dulu itu relief dikumpulkan di rumah supaya nggak hilang karena kata orang tua saya, oh ini barang peninggalan, jangan sampai hilang, dikumpulkan aja. Iya, memang candi ini sampai sekarang pun juga masih terus dilestarikan ya oleh warga di sini, khususnya oleh juru kunci juga, dan juga masih banyak sekali orang-orang yang berusaha untuk melakukan ritual di tempat ini yang terkait juga dengan kesejarahan dari Empu Sendok. Ya Sam, ayo kita Ya, lihat reruntuhan yang di sana, karena di sana ada Kalamakara yang sangat besar. Yang juga bagian dari candi ini ya? Bagian dari candi ini. Oke, sebelah mana Pak? Sana. Oke. Bangunan dan relung candi masih bisa kita dapati relief yang masih eksis, meskipun sudah tidak bisa lagi dinikmati dengan mata telanjang. Bongkahan batu yang merupakan bagian inti candi masih bisa kita temukan di sekitaran Candi Kebo Ireng. Bagian itu diperkirakan sebagai pintu gerbang Mandala menuju tempat perabuan atau Candika. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat Jawa, bahwa Candi Kebo Ireng ini diperkirakan dulunya candi ini masih berfungsi sebagai tempat persemayaman para leluhur Raja Sendok yang berorientasi pada Siwasisme dan Waisnawa sebagai cikal bakal raja-raja di Nusantara. Prasasti lain yang sangat terkait dengan kemegahan dari candi ini masih bisa kita temukan di wilayah Gempol dan masih tertata untuk dilestarikan sebagai salah satu peninggalan bersejarah yang ada di Desa Gempol, Dusun Kebo Ireng. Ini terlihat satu lingga yang masih utuh. Kemudian ini juga ada beberapa macam artefak yang banyak berukir dengan ornamen-ornamen khas Empu Sendok, ya toh. Kemudian di sini juga ada semacam bunga teratai. Ya, yang mana Pak Toto? Bunga teratai, ya toh. Yang sebelah sini ya? Nah, di sini dan kemudian ada Kalamakara yang sangat besar, kurang lebih ini 1 meter ya. Ini menunjukkan apa nih Pak Toto? Jadi kalau kita lihat secara sepintas ya, dalam ilmu arkeolog maupun dalam kesejarahan, candi ini memang besar. Disebut Candi Kebo Ireng, itu memang dulunya adalah salah satu pemujaan. Di samping pemujaan, Dika ini adalah salah satu pemujaan Lingga dan Joni. Seperti itu ya Pak ya? Iya. Iya,
berarti dari Candi Kebu Ireng yang berada di wilayah pemukiman warga ini tentunya menjadi satu bukti bahwa memang peninggalan dari Empu Sindok ini masih terus ada di wilayah lereng Penanggungan. Dan dari sini kita akan melanjutkan lagi nih Pak Toto menuju situs selanjutnya. Ya, jadi kita nanti melihat di sebelah timur ini ke situs yang disebut Goa Gunung Gangsir. Goa Gunung Gangsir ya. Tentunya sangat menarik. Kita akan segera melakukan penelusuran untuk Empu Sindok pastinya. Iya. Mari Pak. Bukit Gunung Gangsir berada di lereng Gunung Penanggungan, berada tepat di ketinggian 550 meter dari permukaan air laut. Di puncak gunung ini bisa kita jumpai batu padas yang banyak dipakai para Brahmana Siwa pada abad ke-19, tepat pada masa berdirinya Kerajaan Medang Kahuripan. Jadi kita masih harus melewati berapa ini lagi Pak? Ya, masih kurang lebih sekitar 500 meter. 200 meter ya? Ya. Ya, jadi saat ini saya dan Pak Toto akan melakukan perjalanan menuju ke situs yang bernama Gua Gunung Gangsir, yang tempatnya berada di Gunung Sari yang masih satu wilayah dengan Kabupaten Pasuruan. Dan tentunya ini merupakan suatu gua yang terkait dengan Empu Sindok pada masa waktu itu. Ya Pak, mari Pak. Kita susah. Ya. Agak tinggi ya. Iya Pak. Bukit Gunung Gangsir juga disebut sebagai puncak kahyangan Dewa Wisnu dengan menghubungkan Jolotundo dengan Keraton Raji. Dari sinilah kita buktikan adanya prasasti Sendok. Berada di puncak gunung ini terdapat tempat pada Brahmana untuk membuat lontar Jawa. Salah satu lontar Jawa mengatakan Raja Sendok selalu ingin berdekatan dengan Bali. Sekaligus beliau ingin menjalin silaturahmi sebagai besan. Sampai dengan saat ini, tempat ini masih disakralkan oleh para warga setempat untuk dijadikan tempat meditasi atau ritual khusus untuk mencari ketenangan diri dan sekaligus untuk mendekatkan diri pada Sang Halik. Pak, ini kita kan mau menuju gua. Nah, iya. Tempat ini? Jadi sebelum kita menuju kepada gua, ya toh, yang di bawah itu, kita apa namanya? Nanti ya Pak. Ya, kita menempati salah satu paseban ya. Iya. Pada zaman abad ke-9. Jadi tempat ini merupakan salah satu paseban tempat para Brahmana, ya toh, yang pada saat itu apa namanya berkumpul untuk berkumpul untuk mendengarkan wejangan-wejangan Brahmana. Oh iya, jadi memang sebelum menuju ke Gua Gangsir, kita masih melewati satu tempat yang bernama Paseban yang bisa dibilang sebagai Paseban Gunung Asri ya Pak ya? Gunung Sari ya, dimana ini adalah merupakan satu tempat yang pada masa dulu adalah tempat bagi para Brahmana untuk belajar terhadap lontar ya Pak ya, yang boleh dibilang sebut sebagai lontar Wedatama. Iya. Dan ini dengan area yang cukup tinggi dengan ketinggian 600 meter inilah tempat dari Paseban itu berada. Dan pas di belakang ini juga sedang ada beberapa warga yang ritual. Kita mungkin coba bertanya sebentar ya Pak ya, ritual apa yang dilakukan oleh mereka? Rahayu. 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 Permisi Bu, nih kebetulan. Oke. Kebetulan ini kan dari Napatilas Bu yang lagi mau ke Gua Gunung Gangsir. Kebetulan kami melihat lagi ada ritual di sini. Kalau boleh tahu nih ritual apa Ibu? Ritual keluarga untuk menyongsong bulan
apa tuh tadi? Recep tanggal 15. Oh, jadi memang dilakukan setiap tanggal 15 itu. Setiap tanggal 15 ya. Lalu untuk supaya di Gunung Pertapan Eyang Abioso supaya selamat di Eyang Agung Sari juga. Oh, jadi seperti itu ya Bu ya. Oke, jadi Pak Toto, lokasi ini memang juga disakralkan ya oleh warga yang ada di sekitar sini ya. Oke, dan dari lokasi ini kita akan segera menuju ke Gua Gunung Gangsir yang letaknya tidak jauh dari situs yang ada di sini. Dan orang di sini mengatakan itu sebagai Gua Eyang Abioso. Gua Eyang Abioso. Ya, tapi aslinya itu adalah salah satu keterkaitan dengan Empu Sendok juga. Iya, mari Pak, langsung aja. Ya. Rahayu sedaya maturun. Eksotika alam di lereng Gunung Penanggungan sangat menawan. Terlebih lagi bila kita melihat dari atas bukit, tampak sekali keindahan panorama alam yang eksotis. Sekilas kita seakan terbawa dalam kahyangan. Menurut legenda di lereng Gunung Penanggungan inilah dulu Empu Sendok pernah melakukan banyak aktivitas, baik ritual untuk memindahkan kerajaan Mendang dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Berada tepat di puncak bukit Gunung Gangsir atau Gunung Sari atau yang disebut puncak Kahyangan Dewa Wisnu. Selain terdapat peninggalan tempat pertapaan Empu Sendok, di sini juga bisa kita jumpai sebuah gua yang masih disakralkan oleh masyarakat setempat. Gua ini merupakan bukti prasasti Sendok tentang pertemuan timur dan barat yang kelak akan menurunkan Raja Airlangga dan Narotama. Tapi kita nggak bisa masuk. Iya. Karena kalau kita masuk sangat berbahaya, karena itu banyak sekali sesaji-sesaji. Yang di dalamnya ya Pak Toto ya. Kita kurang etis kalau kita masuk. Ya. Jadi inilah gua yang kita telusuri tadi, bahwa ini adalah gua Gunung Gangsir yang kita cari, dan saat ini kita sudah menemukannya, di mana gua ini merupakan satu gua yang merupakan peninggalan dari Empu Sendok pada waktu itu. Dan satu hal yang cukup menarik, gua ini ukurannya tidak cukup besar, hanya cukup untuk sebadan manusia, dan posisi untuk masuk ini sepertinya harus memiringkan badan ya Pak Toto. Betul, ya. Ini pertanda bahwa untuk memasuki gua ini bukan sembarang orang yang bisa memasukinya, dan hanya orang-orang yang harus melakukan posisi yang sangat rendah hati. Istilahnya seperti itu, filosofi mungkin yang terdapat di dalamnya ya. Satu hal Pak yang saya penasaran untuk gua ini, kaitannya dengan Empu Sendok pada waktu itu dengan para brahmananya juga, terkait dengan kerajaannya yang ada di Jawa Timur, bagaimana Pak? Jadi kalau kita tarik secara garis benang merah, di mana sejak Empu Sendok mengalihkan pusat pemerintahan di lereng Gunung Penanggungan, memang di sini banyak sekali fenomena-fenomena alam atau fenomena-fenomena mistik yang erat sekali dengan Sat Kahyangan. Jadi kalau di sini dalam ketinggian 600 meter di atas Gunung Sari ini, kita melihat semua area di sini sampai Surabaya, Pasuruan, laut-laut Madura itu kan bisa kelihatan. Untuk danau itu disebut sebagai Sat Kahyangan Jagat. Yang di samping Sat Kahyangan Jagat juga di sini merupakan salah satu tempat berkumpulnya para brahmana Siwa Buddha untuk mengajarkan yang saya tadi mengatakan sebagai pengajaran Wedatama. Dan selanjutnya memang kalau kita lihat dari posisi yang sangat strategis ini, memang cukup bagus. Aura juga mengizinkan, kemudian energi juga mendukung. Inilah gua Gunung Gangsir, tentunya yang memiliki aura yang sangat bagus untuk tempat bertapa dan juga untuk melakukan ritual-ritual di sini terkait dengan adanya kesejarahan pada masa lampau, bahwa disinilah tempat dari para brahmana dari kerajaan Empu Sendok juga untuk mereka melakukan ritual dan juga untuk melakukan sesaji-sesaji juga
yang dilakukan di tempat ini. Dan tentunya ini juga merupakan satu peninggalan dari Empu Sindok, terbukti dengan adanya lorong yang sampai di Penanggungan. Dan dari sini tentunya kita akan melanjutkan lagi Pak Toto ke situs selanjutnya juga yang masih memiliki benang merah dengan Empu Sindok. Kita ke arah mana sebentar lagi Pak Toto? Jadi kita nanti ke arah barat selatan, yang tentunya itu adalah Patirtaan Candi Jolotundo. Oke, Ya, baik Pak, mari. kita langsung sana. Ya. Langsung lewat sini aja. Oke Pak. Biasanya untuk ritual para masyarakat di sini supaya di sini pari selamat mboten enten alangan menapa-menapa. Khusus ritual niki tempatnya eyang abiyasa. Lajeng sebetulnya niki pertapane Empu Sendok. Danten tiyang saking pundi-pundi niki ritual sedanten mriki. Tempatnya ritual untuk siapapun yang kesini untuk ritual, untuk bikin selamat kuas selamat mboten enten alangan menapa-menapa. Kata mriki tiyang hajatan gadah damel atau tiyang sunatan napa sesaji wonten dek pertapaane Empu Sendok. Candi Jolotundo yang ada di puncak Gunung Bekal merupakan candi pertirtaan yang dibuat oleh Raja Sindok untuk menyambut kedatangan lahirnya Airlangga sebagai reinkarnasi Betara Wisnu. Candi dengan struktur bangunan dan 2 pancaran tirta yang membias menjadi 9 pancuran utama dimaksudkan adalah untuk merendam semua hawa nafsu dalam memasuki tingkat meditasi puncak dan lazim disebut Dewata Nawasanga. Udaranya cukup dingin sini Pak Toto ya? Ya, cukup dingin, udaranya juga sejuk. Di samping ini habis turun hujan. Iya betul sekali, dan ini memang Patirtaan Jolotundo tersebut yang merupakan satu peninggalan ya Pak ya dari Empu Sendok pada waktu itu ya? Betul sekali, ya. Ya, jadi saat ini saya dan Pak Toto telah sampai di Patirtaan Jolotundo. Ini satu patirtaan yang merupakan peninggalan dari Empu Sindok yang tepatnya berada pada ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Dan ini berada di Gunung Bekal yang memiliki satu rangkaian juga dengan Gunung Pawitro atau bisa disebut juga sebagai Gunung Penanggungan. Ya. Nah, melihat lokasi yang bisa dibilang cukup sakral ini, karena memang banyak sekali orang-orang yang datang ke sini untuk mereka melakukan ritual, ini tentunya memiliki satu kekuatan mitologi yang cukup tinggi Pak Toto ya. Iya, betul. Dan kalau kita lihat bahwa Patirtaan dengan panjang 16,58 dan lebar 13,52 serta kedalaman yang kurang lebih 5 meter ini tentunya memiliki satu rangkaian sejarah Pak mengenai Empu Sindok itu. Mungkin Bapak bisa ceritakan bagaimana dengan Patirtaan ini yang pada masa itu, apakah selain sebagai Patirtaan juga digunakan sebagai tempat untuk penyembahan mungkin Pak Toto? Ya, jadi fungsi Candi Jolotundo ini di samping sebagai pertapaan juga berfungsi sebagai tempat penetralan aura gaib yang bersifat hitam. Jadi aura gaib yang bersifat hitam itu dinetralkan di sini, atau dengan kata lain itu adalah yang disebut dengan Sradaruat. Jadi kepada orang-orang Sudra yang pada waktu itu yang ingin menginjak kepada kasta yang lebih tinggi atau kasta Brahmana harus disucikan di tempat ini, kemudian belajar mantra-mantra Weda dan sebagainya. Memang kalau dilihat dari sejarah tentang Prabu Airlangga, gitu, setelah Prabu Airlangga lengser ke Prabon, juga beliau bertapa di sini.
kemudian mendapatkan gelar sebagai Resi Gentayu. Jadi memang sangat luar biasa sekali bahwa Petirtaan Jolotundo ini dengan penataan yang sangat bagus ya Pak. Iya. Ada tempat untuk perempuan dan juga laki-laki Ya, dan sampai sekarang sampai sekarang pula masih terus dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sini untuk mereka mengambil khasiat juga dari air yang ada di sini yang terkenal dengan khasiatnya yang sangat tinggi. Dan satu hal lagi, bahwa Petirtaan ini memang untuk menyongsong lahirnya Airlangga pada masa itu. Betul, Ajaran Siwa Buddha yang dianut semua masyarakat Hindu Jawa di abad 10 sangat dihormati dan sakral dalam melaksanakan semua bentuk zatnya, baik dari kalangan Syudra sampai Brahmana. Dan ditekankan bahwa ajaran Shiva dan Buddha adalah epigrafi asal-usul manusia di dunia yang visualisasinya dalam lingga dan yoni. Sedangkan air suci dan tirta panglukat adalah sebuah sarana utama dalam pelaksanaan ritual keagamaan, di mana tirta memaknai sebagai sumber kehidupan seluruh makhluk, yang dibingkai dalam Trihirta Karana sebagai perwujudan memayu hayuning bawono langgeng, yang berorientasi pada tanhana dharma mangrua, yaitu tidak ada kebenaran yang menunda. Prabu Airlangga setelah melepaskan hak-haknya sebagai raja pada usia 60 tahun, beliau melakukan tapa di Candi Jolotundo sampai beliau menemukan jati diri, spiritnya sebagai Resi Jatinindra atau Resi Gentayu. Ya. Sam, Ya, salah satunya bekas pintu gerbang masuk candi. mana Pak? Oh iya. Di sini ada Talamakara, kemudian di sini ada Mahkota Raja. Ini hanyalah salah satu reruntuhan yang rekonstruksi kembali. Oh. Jadi sebenarnya pintu masuk itu bukan di sana. Karena candi ini adalah menghadap ke timur, jadi pintu masuknya dulu itu di sana. Oh, Karena di sebelah situ sana. ada longsor, Ya. kemudian di situ juga ditulis sesuatu prasasti Gemeng, artinya lulu lantak, kemudian dipindahkan pintunya di sebelah selatan. Oh begitu ya Pak Toto ya. Jadi memang inilah bentuk asli dari gapura untuk masuk ke Patirtaan Jolotundo yang sempat berpindah tempat karena terjadi gempa bumi mungkin juga waktu itu Pak ya, atau bencana alam. Maksudnya ya. Ya, akhirnya pintu masuk tersebut dipindahkan di sebelah selatan, yang seharusnya berada di sebelah barat ya Pak Toto ya. Oke, dan tentunya dari seluruh petilasan yang telah kita lakukan pada hari ini, tentunya semua ini mengarahkan pada satu benang merah bahwa memang peninggalan dari Empu Sindok ini memang ada di lereng Gunung Penanggungan, dan semuanya itu telah kita buktikan bahwa memang perpindahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur ini dipilih Gunung Penanggungan karena memang memiliki satu khasiat yang sangat luar biasa, khususnya dari air yang ada di penanggungan tersebut. Baik, dan saatnya kita pamit Pak Toto. Tentunya satu hal yang sangat luar biasa untuk kali ini bahwa Empu Sindok adalah seorang raja yang sangat luar biasa dengan segala pemerintahan dan segala bentuk bangunan-bangunan yang ada di dalam pemerintahan tersebut. Jangan lupa untuk Anda saksikan Napak Tilas pada episode selanjutnya. Saya Sam dan juga Pak Toto pamit. Sampai jumpa. Mari. Jolotundo yang terkenal sebagai Patirtan, jadi air suci yang dibuat oleh para leluhur, diyakini oleh masyarakat Jawa pada umumnya sebagai air suci yang memiliki energi dari sumber sampai kepada Patirtan. Dan Jolotundo memang dipakai sebagai satu tonggak oleh Airlangga, karena itu adalah buatan leluhurnya. Dengan demikian maka kita yakini bahwa Jolotundo didesainer oleh wanita yang tidak lain adalah nenek daripada Airlangga sendiri, yakni Isana Tunggawijaya.